Sistem layanan publik kita, walaupun niatnya baik, ya, seringkali masih terfragmentasi. Data KTP di server sendiri, dikelola oleh kementerian sendiri. Data akte kelahiran di server lain lagi dengan otoritas kementerian berbeda. Data domisili di map kertas di kelurahan, misalkan. Ya artinya pada titik ini, kalau kita bisa melihat bahwa semua tersebar di mana-mana tadinya, ya warga kita jadi kayak kurir gitu ya. Jadi pemerintah malah menjadikan warganya sebagai kurir atas data pribadinya sendiri. Si anak yang tadi mau sekolah aja kok kayaknya ribet banget sekolahnya. Bukan karena dia malas ya, tetapi memang sistem yang kurang bersahabat tadi. Ya, bisa jadi ini adalah sebuah cerita yang banyak ditemui di masyarakat kita dalam realita kehidupan sehari-hari. MIK Podcast menuju Indonesia Digital. Saat ini, banyak orang tua yang sedang mendaftarkan anaknya untuk bersekolah. Ya, ada yang masuk SD, SMP, dan lain sebagainya. Sistem online memang sudah ada, tapi apakah bisa masuk ke seluruh segmen di negeri ini sampai ke ujung-ujung pelosok desa? Ada seorang orang tua yang mendaftarkan anaknya bersekolah mesti masih membawa fotokopi KTP, masih membawa fotokopi KK, surat keterangan domisili, akta kelahiran, dan banyak lagi. Masalahnya, dokumen-dokumen tadi tersebar di berbagai instansi. Ada yang harus diurus di kecamatan, ada yang harus diurus di Dukcapil, ada yang diurus di RT RW, harus ada diurus di kelurahan. Ya, butuh waktu yang cukup panjang untuk bolak-balik tadi. Ya, dengan rentang sekolah yang jaraknya cukup jauh, mungkin juga membutuhkan biaya yang juga besar. Gitu ya. Ya bisa jadi sih, si anak yang tadi mau sekolah aja kok kayaknya ribet banget sekolahnya. Bukan karena dia malas ya, tetapi memang sistem yang kurang bersahabat tadi. Ya, bisa jadi ini adalah sebuah cerita yang banyak ditemui di masyarakat kita dalam realita kehidupan sehari-hari. Sistem layanan publik kita, walaupun niatnya baik, ya, seringkali masih terfragmentasi. Ya, ini kuncinya, bahwa masih terfragmentasi. Data KTP di server sendiri, dikelola oleh kementerian sendiri. Data akte kelahiran di server lain lagi dengan otoritas kementerian berbeda. Data domisili di map kertas di kelurahan, misalkan. Ya artinya pada titik ini, kalau kita bisa melihat bahwa semua tersebar di mana-mana tadinya, ya warga kita jadi kayak kurir gitu ya. Jadi pemerintah malah menjadikan warganya sebagai kurir atas data pribadinya sendiri, data miliknya sendiri, tapi dia jadi kurir pontang-panting bolak-balik ngambil satu berkas ke tempat yang lain, atau minta tanda tangan dan lain sebagainya. Sebuah hak dasar sebetulnya. Analoginya sederhana, kalau kita bisa melihat di sini. Ini seperti kalau kita ke mall aja lah, sekarang kita belanja ke mall ya, kita mau beli sepatu masuk gedung A, kita mau beli tas pindah keluar dulu ke gedung B, kita lulus ke gedung C ya. Memang sekarang sudah cukup banyak ya yang namanya mall pelayanan publik terpadu ya, sangat baik ya, sebuah hal yang sangat baik ya, kita luar biasa. Masih di satu tempat sudah agak lumayan, ada satu tempatnya. Walaupun kita masih perlu berpindah-pindah meja, kita perlu berpindah-pindah ruangan untuk mengurus ini itu, tapi satu hal yang menurut kita apresiasi adalah sudah berada di satu tempat. Beberapa pemerintah sudah memiliki mall pelayanan publik tadi. Bisa nggak lebih bagus lagi? Bisa nggak bisa lebih diakses di kapanpun, dimanapun kita berada? Karena kalau kita mendapatkan sebuah layanan pemerintah, harus datang ke satu alamat tertentu, misalkan di Jalan Sudirman nomor sekian, di Jalan Basuki Rahmat nomor sekian, itu berarti masih government sentris. Yang kita inginkan dengan kondisi sekarang adalah bagaimana kita warga sentris. Ya, suka-suka warga lah. Kalau mau ngurus di rumah, ya silahkan. Mau ngurus jam 10 malam, ya silahkan. Semua bisa. Kalau kita pengen lebih mendapatkan satisfaction dari warga lagi, gitu ya. So, jawabannya mesti kayak gimana? Ya, jawabannya adalah layanan digital publik terpadu. Atau mungkin di bahasa yang lebih modern lagi, ada INA Digital. Ya, apa itu sih sebetulnya? Yang paling penting adalah kalau kita melihat dari cerita yang tadi, adalah bagaimana semua data penting warga terintegrasi dalam satu sistem informasi nasional. Ya, adanya satu repositori.
Ya, konsep daripada yang namanya super apps atau yang katanya INA Digital ini adalah pastinya saya yakin akan mengandung satu repositori yang bisa mengambil atau bisa diambil oleh banyak instansi terkait dengan data-data seperti ada KTP, ada KK, ada akta kelahiran dan sebagainya. Ya, warga cukup mengakses satu portal atau aplikasi yang semua layanannya sudah ada itunya gitu, ada KTP KK-nya dan sebagainya. Tidak di setiap layanan harus menginput dan sebagainya. Tentu harus ada validasi otomatis ya. Artinya tidak ada penyalahgunaan dan juga harus sangat aware dengan yang namanya pelindungan data pribadi. Jangan sampai lupa itu ya. Tentu validasi otomatis tadi Anda bisa atau kita bisa mengenerate yang namanya digital ID dengan metode enkripsi yang bisa kita lakukan untuk menjaga validitas hard tersebut. Ya. Kalau kita bisa lihat yang paling gampang adalah dengan imajinasi tersebut, seperti kita membuka satu aplikasi, klik sekali, login sekali, baik dengan verifikasi tertentu, pakai two-factor misalkan, ya, dengan PIN, dengan wajah dan sebagainya, ya kita bisa dapat semuanya. Logikanya kalau kita login ke salah satu aplikasi yang biasa Anda pakai, bisa beli tiket kereta, bisa pesan makanan, bisa belanja, semua ada di sana. Ya. Analogi yang paling sederhana adalah layanan digital terpadu itu seperti super app, layanan publik. Satu pintu, satu genggaman, dan semua hak Anda terpenuhi. Kalau kita membangun layanan publik yang terpadu secara digital dan berdampak, ya, kita tidak hanya mampu mempermudah atau memberikan kemudahan kepada hidup rakyat, ya, tapi kita juga bisa mengembalikan kepercayaan, mempercepat akses hak-hak dasar sebagai pendidikan, kesehatan, ekonomi. Dan yang paling penting adalah menciptakan keadaan sosial. Karena yang punya koneksi itu semuanya ya, tidak hanya yang di sini atau di sana saja. Kita harus memberikan inklusivitas, ya, adil dan cepat untuk mendapatkan akses yang sama. Di masa depan, mendaftarkan anak sekolah hanya butuh 5 menit dari handphone, membuka usaha mikro, usaha kecil menengah cukup sekali klik, mengurus bantuan sosial tanpa antrian panjang dan tepat sasaran di kantor, di handphone saja. Ya, inilah wajah pelayanan publik yang sesungguhnya. Hadir di genggaman kita, memudahkan, dan kita bangga punya Indonesia. MIK Podcast menuju Indonesia Digital.